Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Perkenalkan, nama saya Mar'atun Soimah, pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 7 di semester 2 dengan pokok bahasan akhlak. Nah, untuk judulnya ialah berempati itu mudah, menghormati itu indah. Nah, sebelum pelajaran, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, pokok materi yang akan kita pelajari pada hari ini ialah perilaku empati sebagai implementasi dari Quran Surat An-Nisa ayat 8 dan hadis yang terkait. Menemukan konsep dan makna tentang empati terhadap sesama. Perilaku menghormati orang tua sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait. Serta menemukan konsep tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, silakan kalian perhatikan dulu, ada gambar di tampilan layar ini. Ada seorang lelaki yang sudah tua, hidupnya hanya sebatang kara, dan semua kebutuhannya tergantung pada uluran tangan dari orang lain. Bagaimana perasaanmu melihat gambar tersebut? Ya, tentu kalian akan merasa iba. Nah, dari perasaan iba itu kemudian apa yang akan kalian lakukan? Tentu kalian akan berusaha untuk menolongnya. Misalnya dengan kalian mengorbankan milik sendiri, misalnya kalian dengan mengambil sebagian uang saku kalian dan memberikannya kepada pengemis tersebut. Nah, perasaan iba yang muncul, kemudian tindakan kalian dengan mengambil sebagian uang kalian untuk pengemis tersebut, itulah yang dinamakan dengan empati. Empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan sifat empati, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak-anak yatim, ataupun orang miskin, kok mereka hadir ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka supaya diberi sekedarnya sebagai tali asih terhadap mereka. Nah, kepedulian kepada mereka supaya ditumbuhkan karena mereka hadir dan mereka melihat, tentu mereka juga menginginkan harta tersebut, sehingga Islam mengajarkan agar kita memberi tali asih sekedarnya kepada mereka yang datang. Terkait sikap empati, Rasul bersabda, Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Hadis tersebut secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Apabila orang lain merasa sedih, kita ikut merasakan sedih. Apabila orang lain gembira, kita juga ikut merasakan gembira. Allah menyuruh manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama manusia. Dan Allah sangat membenci kepada mereka yang sombong dan egois. Nah, dari beberapa bahasan yang tadi Ibu sampaikan, sudah mulai ada gambaran ya. Ya, empati itu apa? Empati secara bahasa sama dengan iba atau kasihan. Adapun secara istilah, empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain,
Empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Kemudian, contoh perilaku empati yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan cara kalian peka terhadap perasaan orang lain. Saat ada temanmu yang sedang bersedih atau menangis, maka kalian ikut menenangkannya. Kemudian membayangkan seandainya aku adalah dia. Kalau kalian sedang sakit, tentu sangat membutuhkan orang lain. Maka ketika kamu melihat temanmu sakit, kamu segera datang untuk menolongnya. Kemudian berlatih mengorbankan milik sendiri. Misalnya tadi kamu punya uang saku lebih sedikit, maka berikanlah sedikit itu kepada mereka yang begitu membutuhkan. Kemudian, contoh berikutnya, membahagiakan orang lain. Misalnya, ada temanmu yang sudah lulus kuliah, atau misalnya ada temanmu yang sudah lulus sekolah. Mereka merasa bahagia. Kamu dengan mengucapkan selamat atas kelulusannya, itu kamu juga sudah membahagiakan orang lain. Anak-anak, kita masuk kepada subbahasan yang kedua, menghormati orang tua. Hormat kepada orang tua merupakan salah satu perintah agama. Hormat, berbakti, berbuat baik kepada orang tua dalam ajaran Islam sering disebut dengan kalimat birrul walidain. Misalnya dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 83. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang berkaitan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Al-Baqarah ayat 83, beberapa isi kandungannya ialah yang pertama, agar kalian beribadah hanya kepada Allah, dilarang untuk berbuat syirik atau musyrik. Yang kedua, kita diperintah untuk berbuat baik kepada orang tua, kaum kerabat, anak yatim, serta orang-orang miskin. Isi kandungan yang ketiga dalam surat Al-Baqarah ini bahwa kita supaya menjaga lisan kita. Apabila ada kalimat yang keluar dari mulut kita, usahakan kalimat tersebut adalah kalimat yang baik. Apabila kalimatnya buruk, lebih baik kalian menjaganya untuk tidak keluar dari mulut kalian. Kemudian yang keempat, perintah untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itulah beberapa kandungan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Selain dalam Al-Quran, banyak pula hadis yang berkaitan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Misalnya hadis yang akan Ibu sampaikan ini, bahwa suatu saat ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah. Lalu dia berkata, aku berjanji setia kepada Anda, aku akan ikut hijrah dan ikut berjihad bersama Anda, karena aku menginginkan pahala yang besar. Tetapi kata Nabi, apakah orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, ya, keduanya bahkan masih hidup. Tanya Nabi lagi, apakah kamu mengharapkan pahala yang besar? Iya. Terus, pulanglah. Terus kata Nabi, kemudian jawab Nabi, pulanglah kepada kedua orang tuamu, lalu berbaktilah pada keduanya sebaik-baiknya. Jadi apabila kita berbakti kepada orang tua, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan bisa dikatakan bahwa pahala berbakti kepada orang tua sama dengan pahalanya berjihad di jalan Allah, perang di jalan Allah. Cara berbakti. Anak-anak, bagaimana caranya kita untuk berbakti kepada orang tua? Nah, bagi anak-anak yang mungkin ada orang tuanya yang sudah meninggal, kita juga tetap bisa berbakti kepada mereka. Yang pertama, Ibu bahas bagi mereka yang orang tuanya masih hidup. Cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup bisa dilakukan dengan cara memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Kemudian membantu pekerjaannya. Misal kalian seorang siswa, kalian bisa membantu mencuci piring atau menyapu atau ngomong kepada adiknya. Kemudian mengikuti nasihatnya apabila nasihatnya baik. Selanjutnya membahagiakan keduanya. Misalnya dengan cara kalian berprestasi di sekolah. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal bisa dilakukan dengan cara mendoakan mereka. Anak-anak, kalian masih hafal ya? Itu sudah diajarkan sama bapak ibu guru kalian dari kecil.
Saya harap kalian itu sudah membiasakannya setiap hari. Doanya, Ibu ingatkan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Nah, itu dibaca selalu setiap selesai sholat. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya apabila orang tuamu punya wasiat sebelum mereka meninggal. Kemudian, menyambung silaturahmi yang sudah dilakukan oleh orang tua dan menjaga nama baik mereka. Subbahasan yang ketiga dalam pertemuan ini adalah menghormati guru. Kita harus berbakti kepada orang tua. Kita juga diperintah untuk berbakti kepada guru. Gurulah yang mendidik dan mengajari kita ilmu. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan lainnya. Gurulah yang menjadikan kita menjadi orang yang pandai, bisa berhitung, bisa membaca, bisa menulis, dan kita juga memahami ilmu pengetahuan. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Allah saja meninggikan derajat mereka, maka kita sebagai manusia juga supaya meninggikan derajat atau menghormati terhadap orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan ke dalam beberapa derajat. Jadi, dua orang yang akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah, satu orang yang memiliki iman, dua orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Atau dalam konteks di sini berarti seorang guru. Berbakti dan menghormati guru. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai bentuk menghormati dan berbakti kepada guru. Misalnya, mengucapkan salam apabila bertemu. Salam yang paling baik dalam Islam ialah ucapan Assalamualaikum. Kemudian, memperhatikan apabila diajak bicara, baik ketika kalian di dalam kelas ataupun saat di luar kelas, saat bertemu di jalan misalnya. 3. Rendah hati, sopan, dan menghargai. Seperti apapun guru kalian, mungkin di mata kalian dia kurang sempurna, tapi sebenarnya mereka sudah berusaha mengajar mendidik kalian dengan sebaik mungkin. Maka hormatilah mereka. Karena apa? Allah saja meninggikan derajat mereka. Mereka ditinggikan derajatnya karena mereka memiliki ilmu. Kemudian melaksanakan nasihatnya. Saya yakin setiap guru ketika memberi nasihat, mereka memberi nasihat yang baik-baik. Terakhir, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Mau diberi tugas seberapapun, kalian laksanakan dengan ikhlas. Ketika kalian ikhlas, pekerjaan akan terasa lebih mudah dan ilmunya akan lebih mudah juga untuk dipahami. Ya, demikian penjelasan materi dari Bu Guru. Apakah ada pertanyaan? Kalau sudah jelas, bisa kalian lanjutkan dengan mengerjakan lembar kerja siswa yang ada di Google Classroom kalian. Silahkan dijawab, kemudian dikirim. Apabila kalian kesulitan untuk mengirim, kalian juga boleh mengirim kepada Bu Guru melalui WhatsApp. Nah, setelah melihat tayangan video ini, marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan tetap semangat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.